Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran matematika peminatan. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk persamaan trigonometri kuadrat. Sebelum masuk ke materi bentuk persamaan trigonometri kuadrat, apakah ada yang masih ingat tentang penyelesaian persamaan trigonometri sederhana? Ada yang masih ingat? Bagaimana cara penyelesaiannya jika sin X sama dengan sin alfa? Penyelesaiannya adalah yang pertama, alfa plus K kali 360 dan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Masih ingat ya? Nah, jika bentuknya cos X sama dengan cos alfa, bagaimana? Ada yang ingat? Nah, untuk cos X-nya menjadi plus minus atau plus alfa min alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang terakhir, tangan X sama dengan tangan alfa. Nilai X-nya bagaimana? Nah, nilai X-nya alfa plus K kali 180. Sekarang kita masuk ke materi bentuk persamaan trigonometri kuadrat. Nah, bentuknya nanti harus seperti ini. A, fungsi trigonometri kuadrat ditambah B, fungsi trigonometri ditambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah salah satunya. Ya. Nah, kalau ada bentuk seperti itu, namanya kan bentuk kuadrat ya. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat, nah, misalkan fungsi trigonometri di ini, fungsi trigonometrinya kita misalkan sebagai X, nah, akan menjadi bentuk persamaan kuadrat. Ada yang masih ingat cara menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat? Nah, ada yang masih ingat enggak? Yang pertama apa? Yang pertama pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus kecap atau rumus ABC. Pernah kalian pelajari di kelas 10 ya? Sudah boleh pulang, Lip. Waktu dini. Itu lebih mau. Hanya akan juga besok Senin saya kesini lagi ya. Tidak rekamnya ada buku kartu. Halo? Selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, soalnya 2 cos kuadrat X plus 7 cos X min 4 dengan interval X lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Yang pertama yang kita perhatikan adalah fungsi trigonometrinya. Nah, fungsi trigonometri di sini bagaimana? Sudah dalam satu bentuk atau ada dua bentuk? Nah, karena sudah satu bentuk, langkah selanjutnya kita misalkan fungsi trigonometri itu. Berarti cos X-nya tadi ya, ini cos X sama dengan A. Ini tidak harus A, boleh B, T, terserah kalian. Yang penting bukan dimisalkan ke X, karena nanti X ketemu X ya, tampak suram. Nah, misalkan A, berarti persamaannya menjadi 2A kuadrat plus 7A min 4 sama dengan 0. Nah, karena sudah dalam bentuk kuadrat, maka kita bisa memfaktorkan persamaan itu. Nah, ini ya, memfaktorannya seperti ini.
ketemu 2A min 1 dikalikan A plus 4 sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama berarti 2A min 1 sama dengan 0, A plus 4 sama dengan 0, maka A nya ketemu setengah, dan A satunya ketemu min 4. Sekarang kita cari, kita kembalikan lagi, karena A sama dengan cos X. Nah, ini kan A sama dengan cos X atau cos X sama dengan A, maka A yang cos yang bernilai setengah ada enggak? Nah, kalau ada berarti kita lanjutkan. Sekarang untuk yang A sama dengan min 4, ada enggak cos yang hasilnya min 4? Kalau tidak ada berarti ini tidak memenuhi, kita tidak perlu mengerjakan yang A sama dengan min 4. Itu ya. Kita lanjutkan. Saat A sama dengan setengah berarti cos A sama dengan setengah. Di sini artinya kalian harus mencari cos berapakah yang bernilai setengah. Berapa kira-kira? Nah, cos 60. Berarti cos A sama dengan cos 60 gitu ya. Berarti A nya ketemu 60 derajat. Nah, karena ada untuk fungsi cos ada dua penyelesaian, tadi di awal adalah plus minus, maka A nya bisa kita tentukan A sama dengan plus minus alfa derajat plus K kali 360. Oke, sekarang kita ganti alfanya menjadi 60 derajat gitu ya. Misalkan K sama dengan 0, persamaan pertama jadi bagaimana? X nya jadi 60 derajat plus 0 kali 360. Nah, 0 kali 360 ini kan 0, berarti hasilnya 60 derajat. Oke, sekarang persamaan kedua. Persamaan kedua kan tadi tandanya jadi negatif ya. Min 60 plus 0 kali 360. Berapa? Min 60. Kira-kira min 60 ini sesuai dengan interval enggak? Intervalnya kan X-nya harus lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360. Berarti tidak memenuhi gitu ya. Terus misalkan kita ambil K sama dengan 1. Berarti X1 nya jadi 60 plus 1 kali 360. Berapa? 420 gitu ya. 420 kalau di interval memenuhi enggak? Tidak memenuhi gitu ya. Sekarang untuk X2 nya, nah tinggal min 60 plus 1 kali 360. Berapa? 300. Memenuhi enggak? Memenuhi. Berarti nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60,300 derajat gitu ya. Nah, selanjutnya misalkan ada soal 3 cos kuadrat X min sin X plus 1 dengan X lebih besar 0 kurang dari 180, bagaimana? Kita lihat fungsi trigonometri ini kan berbeda, berarti harus ada yang diubah. Nah, ubahlah yang ada kuadratnya. Nah, kalian perlu mengingat ini. Nah, ini ada di rumus identitas trigonometri yang awal pertama kali. Masih ingat ya? Nah, untuk soal ini kalian kerjakan sendiri ya sebagai latihan kalian. Nah, misalkan kita akan menggambar grafik fungsi trigonometri pada GeoGebra. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat ini ya. Tadi di soal adalah cos X sama dengan setengah. Berarti kita yang pertama kita buat di setting ya grafik ini. Kita jadikan X aksisnya menjadi pi per 2 atau pi per 3. Kita akan membuktikan ya. Pi per 3 ya. Pi per 3. Setelah itu kita tutup dulu. Nah, kan jadi seperti ini. Nah, kita tarik ya. Terus kita zoom. Boleh juga di zoom. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kalau sudah, oke, seperti ini ya. Kalau sudah kita ketik fungsinya, berarti fx sama dengan cos
X. Gini ya. Nah, sudah kelihatan kan? Nah, karena cos X sama dengan setengah, berarti kita cari Y, kita tulis Y sama dengan 1/2. Kita enter. Nah, kelihatan kan ini ya. Kalau sudah, kita pertemukan garis dua grafik tersebut dengan cara kita cari intersect. Nah, kita klik di grafiknya itu sendiri. Nanti akan muncul titiknya. Nah, ini titiknya. Kita lihat titik yang memenuhi mana saja. Nah, ini ya. Jadi titik yang memenuhi adalah titik B, pi/3 sama 5pi/3. Kalau kita buat ke dalam derajat, pi/3 itu 60, 5pi/3 itu 300. Jadi terbukti ya. Oke, sekian pelajaran. Untuk grafik yang lainnya kalian coba sendiri. Nah, saya jika ada yang sulit silakan ditanyakan ya. Tanyakan boleh melalui WhatsApp ataupun komentar pada Google Classroom. Oke, selamat belajar. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.